Berikutnya, kita akan melihat looping statement while. Nah, kalau kita lihat, sekarang kita sudah masuk looping statement. Kita coba kembali sedikit ke depan. Nah, sebelumnya kita sudah lihat bahwa control flow itu dibagi menjadi tiga tipe ya. Pertama adalah decision making, kedua adalah looping, ketiga adalah branching. Kita sudah membahas semua decision making, yaitu ada if else if, else, switch. Sekarang kita akan masuk ke looping ya, perulangan, di mana ada tiga, yaitu while, do while, for. Oke, kita akan mulai dari looping yang pertama, yaitu while. Nah, format penulisan while adalah sebagai berikut. While, kemudian expression, dan kemudian ada block. Jika hasil evaluasi expression ini true, maka block ini itu akan dijalankan. Tapi jika hasil evaluasi expression ini false, maka blok ini tidak akan dijalankan. Jadi, cara kerja while kira-kira seperti itu secara definisi. Nah, seperti biasa, agar kita mendapat gambaran bagaimana cara kerja while, mari kita bikin satu kelas baru ya. Kita langsung lihat di source code. Kita bikin satu kelas baru, namanya control flow while. Di mana di sini kita akan melihat cara kerja while. Seperti biasa, untuk kelas yang baru itu kita simpan dengan nama yang sama, tapi dengan extension Java, di folder src, di bawah folder project kita Java Console. Oke, nah sebelum kita jalankan, nah kira-kira gambarannya adalah kelas ini itu adalah satu program sederhana yang akan meminta user untuk mengisi satu angka. Berdasarkan angka yang diisi oleh user, maka program akan menampilkan perulangan ya. Contoh kalau user mengisi angka 3, maka program akan menampilkan angka 3 kali, yaitu 1, 2, 3. Kemudian, jika user mengisi angka 5, maka program akan melakukan perulangan sebanyak 5 kali dan menampilkan tulisan 1, 2, 3, 4, 5. Oke, itu kira-kira gambaran program yang kita buat dan kita akan mengerjakannya menggunakan while ya. Oke, mari kita compile. Mari kita jalankan. Nah, jadi seperti dijelaskan bahwa kelas yang kita bikin, program yang kita bikin itu akan meminta kita mengisi suatu angka. Contoh kalau kita isi angka 3, maka program akan menampilkan sebagai berikut. 1, 2, 3. Coba kita jalankan lagi, kita isi dengan angka yang berbeda, contoh 5. Maka program akan melakukan perulangan sebanyak 5 kali dan menampilkan 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kita sudah melihat hasil dari program yang kita buat dengan menggunakan while. Nah, sekarang saatnya kita coba melakukan simulasi untuk melihat bagaimana cara kerja while lebih detail. Seperti biasa, kita akan pindahkan source code ini dari baris 8 sampai baris 24 itu ke lembar simulasi. Oke, dari baris 28, E8 sampai 24 itu sudah kita pindahkan ke lembar simulasi. Kemudian, mari kita coba lakukan simulasi untuk memahami bagaimana cara kerja while. Jadi, di baris 8 sampai di baris 10, itu kita melakukan deklarasi dan inisialisasi beberapa variabel. Nah, di baris 8 itu scanner akan berisi objek scanner. Baris 9 input data, kita lakukan deklarasi tapi belum memiliki nilai. Di baris 10 kita deklarasi dan inisialisasi variabel i, sehingga variabel i nilainya 0. Jadi pada saat baris 10 selesai dijalankan, variabel i nilainya 0. Kemudian di baris 13 kita menampilkan tulisan isi satu angka. Mari coba kita jalankan. Nah, benar ya. Isi satu angka. Kemudian di baris 14 itu ada pemanggilan metode nextLine. Artinya kita akan diminta untuk mengisi satu nilai dari keyboard. Ini yang terjadi. Jadi program akan menunggu
kita untuk mengisi satu masukan ya, inputan dari keyboard. Oke, kita coba isi angka 3. Nah, pada saat angka 3 diisi, ya pada saat angka 3 diisi dan ditekan enter, maka baris 14 itu akan selesai dijalankan dan ekspresinya akan menjadi sebagai berikut. Jadi pada saat kita mengisi 3 dan menekan tombol enter, maka variabel input data itu akan berisi string 3. Oke. Kemudian proses JDK akan meneruskan ke baris 15. Nah, di baris 15 kita sebenarnya melakukan konversi ya. Kita merubah nilai variabel input data yang isinya string 3 itu untuk menjadi angka ya. Nah, jadi kita mau merubah string 3, yaitu nilai variabel input data, itu menjadi angka. Sehingga pada saat baris 15 selesai dijalankan, itu variabel counter itu akan berisi angka 3. Jadi pada saat baris 15 selesai dijalankan, maka variabel counter itu angkanya 3. Kemudian di baris 17 kita menampilkan sebelum while. Sebelum while, ini muncul sebelum while. Ya. Oke, kemudian di baris 18 kita JDK akan menemukan while ya, control flow while. Nah, di sini ada satu ekspresi, I lebih kecil dari counter. I lebih kecil dari counter. Nah, seperti biasa langsung kita ganti, saat ini I adalah 0 ya, jadi I saat ini 0. Jadi hasil dari eksekusi baris 10, I sama dengan 0. Lebih kecil dari counter. Counter saat ini nilainya 3. Hasil dari eksekusi baris 15. Nah, sehingga kita mendapatkan ekspresi baru ya. 0 lebih kecil dari 3. Apakah benar 0 lebih kecil dari 3? True. Oke? Sehingga ekspresi ini saat ini dengan I0 dan counter 3 itu true. Nah, kalau kita balik lagi ke definisi, jika ekspresi ini true, maka blok ini itu akan dijalankan. Kalau kita lihat, blok while itu dimulai dari 19 sampai 23 ya. Blok while itu dimulai dari 19 sampai 23. Karena ekspresi I lebih kecil dari counter nilainya true, maka baris 19 dan 23 itu dijalankan. Oke, maka program akan terus ke baris 19, tidak terjadi apa-apa. Di baris 20 itu akan menampilkan tulisan di dalam blok while. Nah, tapi tolong diingat, di sini kursor masih tetap di sini ya, kursor masih tetap di sini. Kenapa? Karena di sini tidak ada %n. Jadi, walaupun kita menggunakan metode printf, tapi kita tidak menggunakan %n, artinya kursor masih tetap aktif di belakang while ya. Jadi ini while spasi, jadi while spasi. Nah, kemudian setelah baris 20 dijalankan, akan diteruskan ke baris 21. Di sini kita menuliskan ini, kita menampilkan tulisan ke layar sebagai berikut. Tapi di belakang while ya, di belakang ini. Nah, jadi hasil eksekusi baris 21 adalah menampilkan ini. I.2%D. Nah, %D di sini itu menampilkan ini. I plus 1. Oke, I plus 1. Berapa saat ini nilai I? Saat ini nilai I adalah 0 ya. Nah, saat ini nilai I adalah 0. Hasil eksekusi baris 10. Sehingga 0 plus 1 itu sama dengan 1. Oke, kalau kita lihat, ini yang muncul. Sama ya. Di dalam blok while I.21. Dalam blok while I.21. Oke, berikutnya program akan sampai ke baris 22. Nah, di baris 22 kita menemukan penggunaan operator plus-plus. Jadi, kalau kita ingat kembali, penggunaan operator plus-plus itu adalah menaikkan nilai variabel dengan 1. Jadi, karena di sini variabel yang digunakan I, di mana I saat ini nilainya 0, sehingga pada saat I++, jadi kita bikin sini ya, init I awal, ya ingat ya, jadi
saat ini I awal adalah hasil dari eksekusi baris 10, I awal sama dengan 0, kemudian I akhir, oh mungkin I sebelum plus plus ya, I sebelum plus plus itu sama dengan 0, dan I setelah plus plus, nah biar kita tahu. Jadi pada saat baris 22 ini dijalankan, itu nilainya masih 0. Tapi setelah itu dinaikkan nilainya dengan menggunakan operator plus plus, maka nilainya menjadi 1. Oke? Nah, kemudian baris akan diteruskan ke baris 23. Nah, di sini ditemukan akhir dari akhir blok. Nah, untuk perulangan, begitu akhir blok ditemukan, maka JDK akan kembali lagi ya, proses akan kembali lagi ke awal. Jadi proses akan kembali lagi ke control flow-nya, yaitu while. Nah, di sini kita akan menemukan lagi ya, kita akan mengevaluasi lagi ekspresi I lebih kecil dari counter. Ekspresinya sama yaitu I lebih kecil dari counter, tapi nilainya. I di sini itu berubah. Kenapa? Karena di baris 22 tadi, I itu dinaikin jadi 1 ya. Jadi, kalau kita ingat, di baris 22, I yang awalnya 0 itu dinaikin 1 sehingga menjadi 1. Sehingga ini kalau diganti menjadi 1 lebih kecil, sedangkan counter itu tidak berubah. Itu hasil dari eksekusi baris 15, yaitu counter sama dengan 3. Nah, sehingga kita Oke. Nah, I lebih kecil counter menjadi I lebih kecil dari 3. Apakah benar I lebih kecil dari 3? Oh, benar ya. True. Karena true, maka baris 19 sampai 23 itu dijalankan. Dieksekusi. Baris 19 tidak terjadi apa-apa. Di baris ini, itu akan menampilkan tulisan di dalam blok while. Nah, di dalam blok while, dan ingat karena tidak ada %n, maka kursor masih ada di sini. Sehingga pada waktu baris 21 dijalankan, itu tampilannya di belakang while ya. Nah, di sini ada %d. Nah, %d itu menampilkan I plus 1. Berapa nilai I sekarang? Nilai I sekarang itu adalah 1 ya. Nilai I sekarang itu adalah 1. Oke, karena itu 1 ditambah 1 itu menjadi 2. Nah, baris 21 selesai dijalankan. Nah, baris 22 kita kembali lagi ke operator plus plus. I sebelum plus plus adalah 1 ya. I sebelum plus plus adalah 1. Kemudian, I setelah plus plus menjadi 2. Jadi setelah baris 22 ini dijalankan kembali, maka nilai variabel I adalah 2. Nilai variabel I adalah 2. Kemudian proses akan sampai ke baris 23, di situ ditemukan akhir dari blok, maka proses akan balik lagi ke baris 18, yaitu ke statement while. Nah, di sini ada ekspresi lagi ya, kita akan evaluasi lagi ekspresinya. Kita ganti nilainya. I lebih kecil dari counter, tapi saat ini I nilainya adalah 2 ya. Jadi I nilainya 2. Oke, kita ganti menjadi, sedangkan counter itu nilainya tetap dari hasil evaluasi baris 15. Sehingga kita menemukan ekspresi baru. Oh, tadi ini kan udah muncul ya. Di dalam blok while I sama dengan 2 itu muncul. Ya, ini sorry. Oke. Sekarang kita masuk ke yang tadi. Kita menemukan ekspresi 2 lebih kecil dari 3. Apakah benar 2 lebih kecil dari 3? True. Ya, true. 2 lebih kecil dari 3. Karena true, maka 19 sampai 23 itu dijalankan. Ini tidak terjadi apa-apa karena awal blok. Nah, di sini program akan menampilkan di dalam blok while. Oke, tapi kursor masih di sini ya, kursor masih di sini. Kemudian di baris 21 itu kita menampilkan lagi I.2%. Nah, %d ini menampilkan I plus 1. Nah, saat ini pertanyaannya, I-nya berapa sih? I-nya saat ini 2 ya. Jadi, I-nya saat ini 2, sehingga 2 plus 1 adalah 3.
Sehingga baris 21 menampilkan I titik 2 sama dengan 3. Kemudian proses berikutnya akan dilanjutkan ke baris 22. Kita akan memproses I++. I sebelum plus-plus adalah 2. Oke, I sebelum plus-plus adalah 2. 2 ditambah 1 itu menjadi 3. Oke, nah setelah menjadi 3, itu proses akan sampai ke akhir blok. Sama seperti tadi. Begitu sampai ke akhir blok, dia akan naik lagi ke atas, proses akan naik lagi ke atas ke while. Nah, di while, kita akan mengevaluasi lagi ya. Kita akan melakukan evaluasi lagi. Sama, ekspresinya I lebih kecil dari counter. Pertanyaannya, I saat ini berapa sih? I saat ini sedang nilainya 3. Jadi, I saat ini nilainya 3. Kemudian, kita isi counter. Counter nilainya tetap ya 3 ya. Counter tidak ada perubahan nilai counter ya. Nah, jadi 3. Sehingga kita menemukan ekspresi baru, yaitu 3 lebih kecil dari 3. Apakah benar 3 lebih kecil dari 3? False. Oke? Nah, karena ekspresinya false, jika ekspresi ini false, maka blok ini itu tidak akan dijalankan, atau dilewati, atau di-skip. Ya. Jadi, karena hasil ekspresi ini false, maka blok yaitu dari baris 19 sampai 23 itu tidak akan dijalankan dan proses akan menuju baris berikutnya. Berapa itu baris berikutnya? Ya, kalau kita lihat while itu dari baris 18 sampai 23. Karena ini ekspresinya false, maka baris yang dijalankan adalah baris berikutnya. Baris berikutnya sesudah while itu adalah baris 24. Ya. Karena while 18 sampai 23, sehingga baris sesudah while adalah baris 24. Maka program akan menjalankan baris 24, di mana di baris 24 itu menampilkan tulisan setelah while. Oh sorry, ini tadi 3 ya, udah muncul di dalam blok ini 3. Nah, kemudian setelah itu menampilkan tulisan setelah while. Jadi kira-kira seperti itu penjelasan mengenai perulangan ya, looping. Jadi selama kondisi di sini masih benar, true, maka program akan balik lagi. Jadi kita sudah lihat, jadi awalnya jadi ada evaluasi. Jika benar, maka blok ini akan dijalankan. Pada akhir blok, proses akan balik lagi ke atas, dilakukan lagi evaluasi. Kalau evaluasi masih benar, ini akan dijalankan lagi. Dan pada akhir blok, naik lagi ke atas, akan dievaluasi lagi. Pada saat evaluasinya false, barulah nanti proses akan dilanjutkan ke baris berikutnya setelah while, yaitu baris 24. Jadi kira-kira itu penjelasan mengenai control flow while. Nah, mari kita coba jalankan program kita lagi. Tadi kita mencoba dengan angka 3, coba kita jalankan misalkan dengan angka 0 ya. Apa yang terjadi jika kita mengisinya dengan 0? Oke, kita coba simulasi lagi ya. Apa yang terjadi jika kita mengisi dengan 0? 0. Kalau kita lihat, pada waktu kita mengisi angka 0, itu maka tidak terjadi perulangan ya. Yang hanya muncul adalah sebelum while, sesudah while. Sedangkan di dalam blok while itu nggak muncul. Nah, gimana cara kerjanya? Mungkin coba kita lihat. Jadi sama seperti tadi, ini pada akhir baris 10, itu variabel I nilainya 0. Kemudian kita menampilkan tulisan di konsol, yaitu isi satu angka. Coba kita jalanin lagi. Nah, isi satu angka. Kemudian tadi kita mengisi angka 0 ya. Mengisi angka 0. Jadi di baris 14 ini, karena ada pemanggilan metode nextLine, maka program menunggu kita mengisi sesuatu lah ya dari keyboard dan menekan enter. Nah, di sini coba kita isi dengan 0. Isi dengan 0. Kemudian kita tekan tombol enter.
pada saat kita isi 0 dan menekan enter, maka baris 14 itu selesai dijalankan. Dan ekspresinya akan berubah menjadi sebagai berikut. Jadi pada saat kita mengisi angka 0 dan menekan tombol enter, maka akhir proses di baris 14, itu variabel input data itu akan berisi string 0. Oke, kemudian proses akan diteruskan ke baris 15. Di baris 15, kita melakukan konversi ya. Jadi di baris 15, kita melakukan konversi nilai variabel input data yang adalah string 0 itu dirubah menjadi angka. Oke, sehingga pada saat akhir baris 15 selesai dijalankan, maka kita mendapatkan nilai variabel counter itu berisi nilai 0. Oke, jadi pada baris 15 selesai, kita mendapatkan nilai variabel counter adalah 0. Proses akan diteruskan ke baris 17, akan muncul tulisan sebelum while. Sebelum while. Berikutnya, program akan sampai ke baris 18, di situ ada menemukan while. Dan di sini ada ekspresinya i lebih kecil dari counter. Nah, ekspresinya adalah i lebih kecil dari counter. Biar kita tahu ekspresi sebenarnya, kita ganti nilai variabel i saat ini adalah 0. Counter saat ini adalah 0. Jadi kita mendapatkan ekspresi sebagai berikut, 0 lebih kecil dari 0. Apakah benar 0 lebih kecil dari 0? False. Ya. Apakah 0 lebih kecil dari 0 adalah false? Sehingga ekspresi di baris 18 itu false ya. Jadi ekspresi di baris 18 hasilnya false, sehingga baris 19 dan sampai baris 23 itu tidak dijalankan. Dan program akan meneruskan ke baris berikutnya. Baris berikutnya sesudah while, jadi kita lihat while itu dari baris 18 sampai 23. Karena ekspresi ini false, maka JDK akan menjalankan baris sesudah while. Baris sesudah while adalah 24 ya. Jadi baris sesudah while adalah 24. Sehingga program akan menampilkan tulisan nah, jadi isi angka 0 tadi kita udah ya. Kemudian sebelum while dan sekarang adalah setelah. Nah, jadi kita di sini melihat selama ekspresi ini salah, maka bagian blok 19 sampai 23 tidak akan dijalankan. Tapi jika ekspresi ini benar, maka blok dari 19 sampai 23 dijalankan, dan pada akhir blok ditemukan, maka program atau proses akan kembali lagi ke baris 18. Sehingga perlu dievaluasi lagi. Dan jika hasil evaluasinya false, barulah program akan diteruskan ke baris berikutnya, yaitu baris 24. Oke, begitu kira-kira kita sudah lihat dua contoh ya. Dua contoh bagaimana control flow while itu dijalankan dengan program kita. Pertama dengan satu angka 0, dan kemudian tadi dengan satu angka 3 ya. Oke.